Syafrin, 55 tahun, bos perabot di kawasan Kanal Banjir Timur atau KBT RW 3 Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, tewas di tangan putrinya sendiri berinisial K, 17 tahun. Remaja perempuan yang secara hukum masih berstatus anak tersebut tega membunuh lalu meninggalkan jasad Syafrin di dalam kios dalam keadaan bersimbah darah. Padahal selama 2 bulan terakhir Syafrin menyewa kios di Pondok Bambu, K dan seorang adik perempuannya yang masih berusia 15 tahun tinggal bersama dalam toko tersebut. Ketua RW 3 Pondok Bambu, Komarudin, mengatakan berdasar keterangan pegawai kios perabot Syafrin, jauh sebelum pembunuhan terjadi, korban memang kerap terlibat cekcok antara ayah dan anak. Alasannya karena pelaku diduga kerap mengambil uang milik Syafrin hingga jutaan rupiah. Tak diketahui pasti untuk apa uang digunakan. Namun berdasar informasi sementara, usai mendapatkan uang, pelaku tidak akan pulang ke kios perabot selama beberapa hari. Setelah uang habis, pelaku baru pulang kembali ke kios. Hal ini yang membuat warga sekitar heran dengan tingkah laku K karena seolah tidak peduli dengan orang tuanya. Dan dia tinggal di situ memang bertiga sama 2 orang anaknya. Anaknya ini usia 15 tahun dan 17 tahun. Anaknya yang pertama usia 17 tahun. Perempuan, dan dua-duanya memang perempuan yang 15 tahun. Dan dalam usia sekolah itu kabarnya anak-anaknya udah ke sekolah, dan kabarnya kan menurut karyawannya sama yang teman yang naruh tisu di situ, anaknya itu adalah keluar masuk rumah, kadang suka nginep di situ, kadang suka keluar 3 hari seminggu nggak pulang gitu. Dan kabarnya kan sering cekcok menurut keterangan karyawannya antara anak sama bapaknya, karena ada uang 2 juta 3 juta dibawa anaknya, dan kalau udah habis duit balik lagi gitu. Karena saya tidak kenal persis, dan almarhum juga baru tinggal di sini 2 bulan di Pondok Bambu. Nah, karyawannya itu memang dari 2 bulan itulah ikut dia di sini. Nggak tahu sebelumnya tinggal di mana, saya nggak paham. Yang jelas keterangan dari karyawannya sama orang yang buka gembok itu, pedagang tisu yang suka naruh barang di situ, kabarnya seperti itu yang dicerita tentang keadaan keluarganya. Saya suruh telepon anaknya tidak ngangkat telepon, tapi aktif nomor teleponnya dua-duanya, tapi tidak diangkat oleh anak-anaknya. Nah, sehingga kok bapak ditinggal sendiri, ini anak dihubungin nggak bisa gitu. Sampai saat ini saya nggak tahu kabarnya anaknya di mana, sudah bisa dihubungi polisi atau belum, saya belum tahu keterangannya. Yang jelas pada saat bubar itu jam 3 total, jam 3 dini hari subuh itu, sampai saat itu anaknya tidak hadir, dua-duanya. Dan di dalam itu menurut keterangan teman-teman pedagangnya sama karyawan dan yang naruh tisu tadi temennya, di situ ada motor Beat itu, motornya sudah tidak ada, ATM-nya sudah tidak ditemukan. Hanya seperti itulah dari saya. Berarti dompet, handphone gitu ada, Pak? Dompet sama handphone kemarin saya juga sampai itu ternyata dompetnya katanya nggak ada gitu. Dompet ATM-nya itu, handphone nggak ada. Dan dia tidur di situ biasanya menurut kebiasaan itu nggak pernah digembok dari luar. Karena toko itu jarang ditinggal. Artinya apa? 24 jam ada di situ terus. Nah, bukannya kan sore jam 4, tertutup jam 11 atau jam 12 malam. Dan dia tidur di dalam biasanya, nggak pernah digembok. Ini tumben-tumbenan kok baru digembok dari luar gitu. Nah, itu yang gembok siapa, anak kuncinya di mana, nggak ada yang tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.